Selamat datang di Budak Core Podcast. Ini adalah podcast pertama kita, guys. Dan kita hari ini kedatangan tamu. Silakan perkenalan dulu. Oh, aku dulu ya, Risa. Iya. Oke, jadi aku di sini Vivian dan ada Ivana. Nah, hari ini Ivana bakal sharing-sharing ya. Kita bakal tanya-tanya nih sama Ivana tentang ini topik yang sebenarnya agak sensitif kali ya, tapi enggak juga sih. Soalnya tentang duit gitu. Nah, duit. jadi kita bakal bahas tentang pemasukan sama pengeluaran nih. Nah, kalau dari Ivana sendiri nih, Ivana apa, budak korporat atau? Oh jelas dong. Oh, iya. Kalau Kita begini pasti budak sama korporat berarti. ya. Iya kan satu frekuensi kita. Iya, kita satu frekuensi. Oke. Kita sama-sama budak korporat nih. Nah, pasti kan ada yang namanya kalau duit itu pemasukan sama pengeluaran nih, Iya. ya kan? Nah, kalau dari Ivana sendiri tuh biasanya gimana sih mengatur pemasukan dan pengeluarannya itu? Kalau dari aku pemasukan sama pengeluaran cara ngaturnya dipisah jadi dua rekening gitu. Oh, jadi yang oke. satu buat nabung, yang satu untuk sehari-hari kebutuhan. Oh, jadi dipisahin gitu Iya, ya? dipisah. Oke. Gitu. Terus kalau pengeluaran biasanya kayak dicatat gitu nggak sih? Kayak Kalau kalau aku- misalkan nih makanan gitu kan, Ah. terus atau transportasi atau apa gitu. Iya, idealnya sih dicatat, tapi kalau aku enggak, aku cukup batasin nominal berapa, ya udah harus gitu dalam sebulan. Oh, jadi lebih ke dibatasin, Iya, jumlahnya dibatasin. sekian gitu ya. Kalau misalkan lebih gitu gimana biasanya? Ya terpaksa ambil dari tabungan dong. Nggak ada obat. Oke. Atau kalau mau pinjam teman juga bisa sih ya. Wah, pinjam teman ya, Bisa, tapi bisa. ya asalkan jangan pinjol aja ya kayaknya. Oke, kalau dari Ivana pengeluarannya kalau boleh tahu nih, mungkin yang setiap bulannya pengeluaran rutin itu kira-kira kayak apa aja nih biasanya? Kalau aku tiap bulan yang pasti buat makan ya, karena kalau kita nggak makan kan kita nggak bisa kerja juga. Iya, Itu masalah. Terus karena aku juga punya peliharaan banyak, jadi ada peliharaan juga kebutuhannya. Terus buat transportasi dan biaya utility ya, kayak listrik, air, gitu-gitu sih, pulsa, internet. Cukup banyak ya berarti. Iya, ya? lumayan. Terus tadi ada hewan peliharaan nih guys ya. Hewan peliharaannya apa nih kalau boleh tahu? Aku pelihara ayam. Ayam. Pelihara ayam. Wah, Jadi selama udah korporat saya Jarang-jarang loh ya. ayam-ayam saya, iya jarang ya. iya, aku jarang ketemu sih kayak cewek terus pelihara ayam. Ada berapa ayamnya di rumah? Ada 19 ekor. Wah, banyak banget sih. Itu dari kecil gitu melihara? Iya dari kecil. Terus sampai besar gitu ya? Terus Iya sampai besar. bertelur lagi gitu ya? Itu kayak kita punya pengeluaran ya, kita pelihara pengeluaran tuh dari kecil sampai besar. Wah, masuk Itu. Iya. Kalau ayam-ayamnya ini gimana? Pengeluarannya apakah lebih banyak dari kamu? atau Jelas. Ya kan namanya kita juga budak ya, jadi kita budak tuh so ya, so lowly. Kita ini budak ayam. Ayam. Jadi kalau kita sakit kita nggak ke dokter ya, tapi kalau ayam sakit juga ke dokter. Oh gitu. Jadi lebih penting ayamnya nih. Jelas. Lebih penting ayam dan lebih penting kesehatan sendiri. Nah kalau mau tanya dikit sih, mungkin dari Ivana ini melihat kayak Gen Z yang sekarang ini gimana sih kalau soal pengeluaran? Soalnya jujur ya aku sendiri tuh kalau melihat di Instagram terus di TikTok itu kayak Gen Z tuh gimana ya, kayak sering ngafe terus Iya, kayak benar. pokoknya pengeluarannya banyak banget gitu kan? Iya. Itu gimana kalau menurut Ivana? Kalau menurut aku sih Gen Z sekarang tuh terlalu menikmati pemasukan yang dia terima gitu. Wah, ini Gen Z. Karena terlalu menikmati pemasukan yang diterima sampai pengeluaran itu sama dengan memusukkan bahkan lebih besar. Nah Itu ya emang sih ya, mungkin kayak mental health atau life balance gitu penting, tapi ya tetap harus berhikmat ya untuk diatur pengeluarannya. Ya, kita harus nggak tahu batasan lah ya. Contohnya kan misalnya kita sakit covid tuh loh. Waktu itu kan juga pengeluaran ya. Nah, gimana kalau ternyata gaji kita habisin buat makan atau kita habisin buat senang-senang jalan-jalan ke luar kota atau beli baju yang terlalu banyak gitu lah ya. Nah kan jadi kita nggak ada duit ya, memang kita juga nggak bisa selamanya mengharapkan uang dari orang tua. Benar. Seperti itu. Setuju. Jadi kita harus mandiri dan mulai bijaksana ya mengatur keuangan. Jadi uang tuh bukan untuk dihabis-habisin ya. Memang sih uang nggak dibawa mati sama kita. Tapi sebelum mati kita butuh uang guys. Bener ya, semuanya emang butuh uang sih ya kan. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Iya bener. Apalagi kalau kita ternyata gaji di bulan itu udah habis duluan tuh. Nah solusinya pakai Eats, ada fitur kini. Kita bisa ambil gajian lebih awal.
Oke. Terus kalau menurut Ivana, kalau dari pemasukan nih, kalau yang Gen Z tadi kan pengeluarannya mungkin lebih banyak. Nah kalau secara pemasukan menurut Ivana gimana si Gen Z ini? Secara pemasukan sekarang sama aja sih kayaknya ya. Sama aja. Yang beda cuman kulitnya aja, beda bungkus. Kan kalau sekarang ada istilah side hustle, ada istilah itu tuh ya, side hustle. itu dari dulu juga sebenarnya itu ada sih. Dulu mungkin lebih populer dengan istilah freelance gitu ya. Tapi kan secara yang masuk juga sama kan. Kalau sekarang mungkin lebih ya side Lebih hustle keren aja aja. ya lebih keren padahal ya bahasa Inggrisnya beda aja gitu. Oke. Iya, Kalau Ivana banget sendiri ya. ada side hustle juga nggak? Ada Apa tuh? side hustle-nya itu sih seperti membuat konten tentang ayam loh. Wah, aduh, buat konten ayam. Kayaknya ada yang viral abis gini. Ditunggu ya. Wah, boleh. Jangan lupa di-follow IG-nya ya. Waduh, lega. IG TikTok-nya. Kontennya tentang ayam. Iya, tentang ayam. Ayamnya ngapain gitu konten? Live as a chicken. Kan nggak semua orang tahu ayam tuh ngapain, apa yang mereka lakukan, Oh, iya, apa yang biasanya- mereka makan, apa yang Biasanya mereka pikirkan. kita cuma taunya kayak ayam dimakan gitu kan. Iya, kita taunya ayam udah matang, udah dibalut tepung, Iya, benar. tinggal disantap. Di sate gitu. Iya, Aku jadi pengen. oh, nggak apa-apa, kan udah nggak puasa ya. Oh iya, Jadi nggak apa-apa. Jadi kita boleh makan ya abis boleh, ini. boleh. Cuman ingat ya tuh ya, pengeluaran jangan lebih besar Nah. dari pemasukan. Tapi emang sih, kayaknya emang pengeluaran terbesar tuh biasanya di makanan ya. Iya kan? Kayak Apalagi- nyamil gitu kan, beli jajan ini itu. Mm-mm. Kalau Ivana gimana? Suka jajan juga kan? Untungnya sih nggak terlalu ya untungnya. Tapi sih suka gitu. Untungnya suka. Tapi ya teman-teman, aku mau bilang sih kalau teman kita itu juga pengaruh ke pengeluaran kita. Nah, Bukan berarti teman banyak itu buruk ya, tapi kalau temannya banyak, ada kemungkinan pengeluaran kita bertambah banyak juga. iya, bener sih lihat diajak jalan-jalan ke Iya sini. betul. Kayak mungkin hari ini sama teman yang ini, terus besok sama teman Nah yang itu, apalagi kalau ternyata teman kita itu sama-sama suka jajan, suka ngafe, suka beli ini, beli itu, wah itu hati-hati kepengaruh sih. Ya, jadi kita kadang itu say no itu boleh ya. Iya perlu sih, kita harus belajar untuk say no, walaupun sama teman sendiri ya. Nah, say no. Say no, apalagi itu drugs. Nah, itu juga. Kok jadi bahas itu ya? Jadi main Kita ya. ngobrol bebas sih. Oke. Kalau dari Ivana, gimana nih untuk pemasukannya? Apakah ada rencana untuk kayak, wah, aku pingin lagi nih, misalkan kayak mencoba berbisnis kah, atau kayak, wah, mau nambah pemasukan lewat side hustle lagi atau apa gitu? Kalau untuk saat ini berbisnis ada keinginan ya, tapi belum sempat dirasakan dan belum bisa juga. Jadi untuk sekarang yang aku lakuin itu nabung dulu, ngumpulin modal buat buka bisnis kedepannya, sama juga memikirkan kira-kira bisnis apa sih yang akan aku jalanin, terus step-stepnya gimana. Soalnya kalau kita cuma mengawang doang, oh aku pengen ini, tapi kita nggak memikirkan gimana cara, gimana strategi untuk mencapai, itu ya jadi angan-angan doang selamanya. Wah, bener. Jadi harus nabung dulu sih Iya, ya. terus juga kalau kita menggunakan nabung sih baiknya mulai juga yang namanya investasi. Investasi itu bukan cuma sekedar uang disimpan, tapi uang itu dianakkan. Nah. Investasinya kayaknya kita perlu piara tuyul sih ya kayaknya. Enggak sih. Nah investasinya itu kan macam-macam ya. Kita bisa emas, bisa saham atau bisa kripto. Tapi tentunya juga harus hati-hati. Nah. Karena itu ada kecenderungan untuk judi. Nah, itu. Jadi sebenarnya bisa jadi positif atau negatif ya. Iya. Oke. Judinya perlu pengendalian diri sih ya. Kak. Nah, itu dia. Kalau soal duit tuh emang ya susah-susah gampang lah ya. Gitu. Iya. Kadang mungkin dari kitanya emang pengen, pengen beli gitu. Emang kayaknya Kalau emang kita butuh pengen beli, self reward kita gitu kan. Gak ada duit, kayak kita perlu minta tolong temen ya. Boleh itu juga. Ya kadang-kadang itu sih kalau agensi emang sukanya self reward gitu. Jadi kayak nerima gaji dikit terus kayak wah langsung habis gitu buat beli ini buat beli Iya. itu gitu kan. Itu banyak tuh hari ini, padahal ada masa tua nih. Nah ya itu. Padahal itu yang lebih penting Nah, ya itu. kan. Apalagi kalau nggak punya asuransi dulu. Loh, kok jadi kemana-mana ini? Jangan promosi di sini loh. Oke, aman. Saya bukan agen kok. Oh bukan agen ya? Bukan. Oke. Nah kalau dari Ivana, kalau soal pengeluaran itu paling banyak di apa? Dimakan. Makanan ayam. Pakan ya, bukan makan ya, pakan. Oh pakan. Pakan. Oke, pakannya itu pakan hewan berarti. Iya, makan hewan ya, bukan makan saya. Oh luar biasa ya, ayamnya lebih banyak makan. Iya, ayamnya kan
kerjaannya cuma makan, tidur. Oke. Makan gitu ya. Kelihatannya sih enak sih, tapi bosen lah. Berbeda dari manusia, karena kita bisa bikin podcast. Bener. Oke. Jadi Ivana sekarang nih ya lagi ini ya kayak masih mengatur lah ya pemasukan sama pengeluarannya biar ya sebisa mungkin lebih banyak pemasukannya kayak gitu ya. Jadi pengeluarannya lebih dibatasi lagi gitu kan. Iya, bener banget. Iya. Nah, ini sangat berguna ya ini buat teman-teman sekalian nih, apalagi Gen-Z yang mungkin gajinya langsung habis ya kan buat self healing apa namanya, buat healing, buat self reward gitu kan. Ya ampun. Oke, mungkin sekian dulu Ivana, thank you banget udah datang ke Budak Core Podcast ya kan. Ini podcast pertama kita dan pastinya bakal lanjut lagi. Jadi buat teman-teman yang baru saja nonton, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye!